Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Tentrem Rahayu. Segenap Majelis GKDTU Jemaat Bundesari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Daniel Rindi Subiring Kembaren, mahasiswa teologi UKSB, dengan menggunakan pujian hidup jemaat. Untuk petugas kolektan, Bapak Sri Hermawan, Bapak Yohanes Suyono, dan Bapak Abba Gunyadi. Kuartal Jemaat Minggu 11 Mei 2025. Kuartal Jemaat yang pertama, ibadah PA dan anjang sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 pukul 17 atau 5 sore, tempat gedung gereja. Sebelumnya bertempat di keluarga Bapak Yohanes Suyono karena ada sesuatu hal dipindahkan di gereja. Pemimpin PA Saudari Fanny Lolita PR Ginting, mahasiswa teologi UKSB. Pemimpin pujian dan doa David Bimo, menggunakan pujian Kidung Jemaat Bahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Kuartal Jemaat yang kedua, Paskah Anak Sekolah Minggu, akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 14 atau 2 siang, tempat rumah Bapak Dwi Rianto. Dimohon kehadiran dari seluruh anak-anak sekolah minggu dan untuk ibadah pagi ditiadakan. Dimohon anak-anak untuk membawa pensil warna atau untuk perlengkapan pewarna, ya. Bapak Ibu yang memiliki putra-putrinya bisa mempersiapkan untuk Paskah nanti sore jam 2, dilengkapi dengan membawa perlengkapan mewarna. Di rumah Bapak Dwi Rianto atau adik Fiona. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang nanti mempersiapkan putra-putrinya. Kuartal Jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 18 Mei 2025 akan dilayani oleh Saudari Mayang Tarmono, mahasiswa teologi UKSB, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan, tim anak 1, adik Evelyn, adik Jovita, adik Alim, dan adik Fiona. Song leader, tim song leader 2, Saudara Cornelius, Ibu Deni, Saudari Lia, dan Saudari Janti. Penerima tamu, tim penerima tamu 17, Ibu Uki, Bapak Suparman, dan Bapak Yudanto. Multimedia dan sound, Saudari Heli, Saudara David Bimo, FB Online, Bapak Kristianto.
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas cinta dan sayangmu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga hadir di tempat ini karena undangan-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama di tempat ini karena kami akan bersama-sama memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa mengkuduskan hati kami dan menyucikan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersekutu dengan-Mu. Karena ini adalah kesempatan yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kami semua, di mana kami boleh berbincang bersama-sama dengan Engkau ya. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Biar Tuhan juga memberkati, menyertai dan menuntunkan, sehingga kami semua dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga menyerahkan kepada saudara Daniel yang akan melayani ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan mengirim Roh yang kudus, mengurapinya, sehingga Daniel mampu untuk melakukan tugas ini dengan baik, melayani Engkau dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh ya. Biarlah firman Tuhan yang Dia sampaikan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami serta kesalahan kami yang benar, supaya kami boleh melakukan, supaya kami boleh beribadah kepada-Mu dengan ketulusan hati kami. Bapa yang di surga, ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tuntunan, pimpinan, tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat kami yang bangkit ini, kita akan memuji Tuhan berhimpun semua. Yeah.
Marilah kita memulai kebaktian saat ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menepi janjinya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita telah siap dan masuk bersekutu bersama Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu, dengarlah sabda Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Marilah kita mengambil dua hukum Tuhan ini sebagai cerminan kita dalam mengikuti Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri telah memerdekakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Untuk itu, sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur, tulus, dan penuh penyesalan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami sering lalai melakukan yang baik dan memilih jalan kami sendiri. Ampunilah segala pelanggaran kami, bersihkan hati kami dan tuntun kami kembali ke jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon ampun. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah telah berkenan mengampuni dosa kita dan memberikan anugerahnya yang mana tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28 yang berbunyi,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan amanat agung Allah dan tidak menyanyiakan kasih-Nya. Maka dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-20. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami bahwa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya pasti Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, saat ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon kehadiran-Mu, Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami sungguh mendengar dan mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda, agar yang disampaikan berasal dari-Mu dan membawa penguatan, penghiburan, dan perubahan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-43. Kisah Para Rasul 9 ayat yang 36 sampai 43. Begini firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani yaitu Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu dia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida,
Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda menangis. Mereka menunjukkan padanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian hari daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih khusus kita yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya merasa senang sekali mendapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada khotbah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Freddy Sembiring Kembaran. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya dari PSW angkatan tahun 2022 yang sedang melaksanakan praktik pemilikan atau yang biasa kita dengar sebagai praktik khotbah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sakit, tapi itu bukan suatu menjadi halangan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melaksanakan ibadah kita. Ada suatu fenomena, walaupun tidak bisa digeneralisasikan, bahwa ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah melaksanakan apa yang dipelajarinya. Mereka cuma pandai untuk mendengar, pandai untuk mengucapkan, dan tidak bisa untuk melaksanakan apa yang dia dengar di kehidupan sehari-harinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun iman itu tidak berdampak. Jadi sama seperti sebuah kisah yang pernah saya dengar, yang diperankan oleh seorang bernama Andreas. Di sebuah kota kecil ada seorang bernama Andreas. Dia setiap minggu mengikuti ibadah, duduk paling depan, mendengarkan lagu rohani, bernyanyi dengan suara yang lantang, dan doanya terdengar paling panjang di antara semua orang, dan orang-orang memanggilnya sebagai orang gereja sejati. Namun apa yang diperankannya di dalam gereja itu itu bertolak belakang dari ajaran yang didengarkan setiap minggu. Di tempat kerjanya, ia terkenal sebagai atasan yang keras dan tidak adil. Ia memperlakukan bawahannya dengan kasar, tidak pernah mendengarkan dan selalu mengambil keuntungan sendiri. Di lingkungan rumahnya, Andreas jarang menyapa tetangga, apalagi membantu. Ia menganggap semua orang di sekitarnya kurang rohani. Suatu hari, seorang anak muda bernama Luki pindah ke tempat itu. Luki ialah orang yang mencari kebenaran, dan bukan hanya dalam kata, tapi dalam keadaan hidup. Ia memperhatikan Andreas karena sering mendengar orang-orang di lingkungan berbicara tentangnya. Setelah beberapa minggu, Luki mulai merasa bingung. Kenapa sih orang yang rajin beribadah terlihat seperti orang yang baik, rupanya dingin dan kejam di luar? Jadi ada suatu pertemuan komunitas kecil, komunitas Kristen, dan pada saat itu pendeta berbicara tentang Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Luki pun memberanikan diri dan bertanya kepada Pak Pendeta tersebut, "Pak Pendeta, bagaimana kita bisa tahu
Kalau seorang benar-benar hidup dalam Kristus, penderitaan itu pun menjawab dengan pelan. Buahnya akan terlihat: kasih, kesabaran, kerendahan hati. Itu bukan hanya teori. Kalau seorang hanya rajin datang ke gereja tapi tidak mengasihi sesamanya, ia sedang berkaca pada cermin yang berdebu. Ia melihat wajahnya tapi tidak tahu siapa dirinya. Malam itu Andreas mendengar ucapan pendeta itu seperti cambuk di hatinya. Dia menangis bukan karena malu, bukan karena dia malu dicemooh oleh tetangga-tetangganya, tapi dia menangis karena suatu hal yang pernah diperbuatkan pada semua orang, maupun dari tetangganya ataupun dari bawahan-bawahannya. Karena itu ia meminta maaf kepada bawahan-bawahannya, mulai mendengarkan mereka dan menyapa tetangganya dengan tulus. Ia belajar untuk tidak hanya mengaku percaya, tapi juga hidup seperti yang Kristus ajarkan. Cerita yang sudah saya sampaikan itu mengingatkan kita bahwa pengikut Kristus yang sejati adalah bukan mereka yang hanya mengaku, bukan mereka yang beriman kepada Tuhan saya, tetapi pengikut Kristus yang sebenarnya ialah mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan dan mengupayakan iman itu dan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati, sudah bersungguh-sungguh mengerjakan dan mengupayakan iman itu akan mulai berdampak dalam kehidupan kita dan juga bisa mulai dampak pada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan apa yang sudah kita perbuat belakangan ini. Bagaimana kehidupan kita jauh belakangan ini? Adakah kita semua membuat perbuatan-perbuatan atau perubahan yang signifikan yang kita lakukan atau alami yang itu lahir dari iman kepada Tuhan? Ya, saya percaya mungkin Bapak dan Ibu saudara-saudari sudah pernah membuat perubahan-perubahan atau perbuatan-perbuatan, walaupun itu perbuatan yang kecil. Jemaat dari kasih Tuhan, banyak orang Kristen percaya atau beriman kepada Tuhan, tapi iman tidak berdampak dalam hidupnya. Mereka sekedar mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan ritual agama Kristen yang diajarkan oleh gerejanya. Iman percayanya berhenti pada pengakuan saja, tidak diwujudkan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, jangankan berdampak pada orang lain, pada dirinya sendiri pun tidak berdampak. Bagaimana iman Kristen sesungguhnya? Itu yang akan kita lihat dari bacaan kita, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Bacaan kita merupakan bagian awal kisah bagaimana Kristenan mulai tersebar di Yope. Yope terletak di pesisir 11 mil atau 18 km sebelah barat Laut Lida. Kota pelabuhan Yope, Java atau Java modern di sebelah selatan Tel Aviv, direbut oleh orang Yahudi Hasmonea dan memiliki populasi Yahudi yang cukup besar. Dalam kisah ini kita melihat respon dan tindakan dua orang murid Tuhan yang benar-benar mengerjakan dan mengupayakan imannya. Kisah pertama akan kita lihat pada seorang yang bernama Petrus. Dikisahkan sebelum ayat 31 bahwa setelah masa penganiayaan yang membawa Saulus bertobat menjadi Paulus, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan yang damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam masa itu juga para murid Yesus mulai bergerak. Mereka melakukan perawatan kemana-mana. Demikian juga Rasul Petrus, ia berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ketika melakukan kunjungan ke Lida, ia menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun mengalami kelumpuhan. Mengetahui Rasul Petrus berada di Lida, para murid Yope mengirim utusan ke Lida, meminta Rasul Petrus datang ke Yope karena ada seorang murid setia yang meninggal dunia. Mendengar bahwa Petrus ada di sana mencerminkan suatu pemahaman bahwa suatu tingkat yang tidak biasa dari Roh Kudus lahir dalam diri para rasul. Mereka tidak memberitahukan kepada Rasul Petrus alasan mereka meminta. Jadi mereka tidak memberitahukan, tapi Rasul Petrus bersedia pergi bersama-sama dengan mereka, percaya bahwa ia dipanggil untuk suatu alasan yang baik. Sampai di Yope dan mendapati mayat Tabita, ia menyuruh semua orang keluar. Kemudian ia berlutut dan berdoa. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Setelah itu ia menyuruh Tabita bangun dan ia membantunya berdiri.
Petrus tidak memiliki kuasa supranatural dan kata-katanya sendiri, dalam kata-katanya sendiri, tapi Tuhan telah menunjukkan kepadanya apa yang akan dia lakukan sebagai tanggapan terhadap doa Petrus. Dan ia menanamkan pengetahuan dan iman ke dalam hati Petrus bahwa ia akan menghidupkan kembali Tabita seperti yang Petrus katakan. Kata kerja Yunani untuk membangkitkannya adalah yang sama seperti yang digunakan seluruh perjanjian baru untuk kebangkitan Yesus, yaitu anestemi. Meskipun pemulihan kepada kehidupan tidak bersifat permanen, kata ini berfungsi untuk mengingatkan orang Kristen akan kebangkitan yang dijanjikan di dalam Kristus. Di sini kita melihat iman Rasul Petrus akan kebangkitan Kristus menggerakkannya untuk bergerak melakukan pelawatan jemaat kemana-mana, merespon panggilan dan menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba. Alhasil, ia menghasilkan karya-karya besar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan Tabita yang sudah mati. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, ada pola bahwa mukjizat-mukjizat yang luar biasa akan menghasilkan lebih banyak lagi pertobatan yang tulus seiring dengan tersebarnya Injil. Kisah yang kedua ialah kita akan membahas tentang seorang bernama Tabita. Tabita adalah nama Ibrani. Lukas sudah menjelaskan pada pembacanya yang berbahasa Yunani, yaitu namanya adalah Dorcas. Dorcas itu bisa kita ketahui sebagai tijal atau rusa betina. Rusa betina itu dialah makhluk yang menyenangkan dan ia hidup seperti namanya. Keyakinannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian telah menggerakkannya untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia bukan seperti Rasul Petrus yang pandai berkhotbah, tetapi Tabita menggunakan tangannya untuk bekerja, membuat pakaian untuk para janda miskin yang membutuhkan. Ia mewujudkan imannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Apa yang kita saksikan selanjutnya? Namanya indah. Hidupnya indah, penuh perbuatan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kematiannya pun indah, menyaksikan itu semua. Jadi karya penyelamatan Allah yang luar biasa sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tuhan Yesus bangkit dari kematian, tidak berhenti bekerja. Ia tetap bekerja, termasuk melalui kita semua. Kita dipanggil untuk meneruskan karya penyelamatannya. Beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit telah memanggil kita untuk bekerja. Rasul Petrus melakukan pelawatan jemaat. Tabita menjahit pakaian untuk para janda. Iman tidak boleh berhenti pada pengakuan saja. Iman itu harus dikerjakan semaksimal mungkin, semampu kita, melalui kemampuan yang kita punya. Ketika iman itu kita wujudkan, kita upayakan, kita kerjakan, dan kita akan dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Iman itu akan berdampak bahkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain dan banyak orang. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan kita yang dimani itu akan mampu kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti mengerjakan iman sebagai seorang hamba yang setia. Ketika kita setia mengerjakan dengan tekun, Tuhan akan menambah-nambahkan kemampuan kita sehingga kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar, firman yang menegur, mengajarkan, menguatkan, dan membimbing kami. Tolonglah kami ya Tuhan Kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, kuatkan yang lemah, pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, dan teguhkan iman yang goyah. Berilah hikmat bagi para pemimpin gereja, agar mereka setia mengembangkan umat-Mu dalam kebenaran. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bimbing para pemimpin kami dengan takut akan Tuhan,
agar keadilan, perdamaian, dan kasih sayang nyata di tengah masyarakat. Tuhan, jadikanlah kami terang dan garam bagi dunia, agar hidup kami menjadi kesaksian akan Kristus. Mampukan kami hidup seturut firman yang telah kami dengar hari ini. Dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui segala sikap, kata, dan tindakan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat doa ini. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, panggilan daging, dan hidup yang kekal. marilah kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 38 bait 1 dan 2. Nats persembahan terambil dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 302 bait 1 sampai seterusnya. Sambil puji Yesus.
bersama-sama berdoa dan kami nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Nya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat penyertaan yang telah kami terima sepanjang hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan, sehingga saat ini Tuhan kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, saat ini kami membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah memberi, dan kami mohon Tuhan, kami mampu untuk memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa, kami menyerahkan segala hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa menurut yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 Selatan, bait 1 sampai 2. Yeah.
Sugeng dinten Minggu. Mas Dian, tutup saya Mas. Mas ini ya Mas. Iya. Mbak. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah mengikuti ibadah secara online maupun ibadah di gereja. Kami masih mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah Minggu tanggal 18 Mei 2005 yang nanti akan dilayani oleh
mahasiswa teologi UKSW Saudari Maya. Kami mohon dukungan doanya dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk membaca PA dan ada sana yang akan dilaksanakan pada hari Rabu minggu depan di gereja. Untuk itu kami mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.